Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Debbie Irawan. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memasang mixer, equalizer, crossover, power, dan speaker, dan akan kita setting agar suara subwoofer dan full range itu terpisah. Jadi bagi teman-teman yang ingin setting soundnya itu vokalnya tidak masuk ke subwoofer, cara kali ini bisa teman-teman gunakan. Nah, sebelum lanjut, jangan di skip dulu, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Pertama, video kali ini saya buat berdasarkan request teman-teman yang disampaikan di kolom komentar. Jadi kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan sekitaran sound system, silahkan aja sampaikan di kolom komentar. Saya akan coba penuhi, saya akan coba jawab, kalau bisa saya buatin videonya. Nah, pertanyaan yang saya tanggapi dengan video kali ini yaitu pertanyaan tentang, Bang, untuk memisahkan vokal dan subwoofer bisa nggak cuma menggunakan equalizer? Bang, bisa nggak kalau cuma pakai crossover? Soalnya ada satu video yang udah saya buat duluan, itu saya memisahkan suara full range dan subwoofer itu menggunakan DLMS dengan minimal 3 input dan menggunakan mixer yang mempunyai fitur aux. Nah, mixer ini tidak mempunyai aux dan kita tidak pakai DLMS. Nah, mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman untuk memisahkan suara full range dan subwoofer seperti requestan teman-teman tadi. Tapi sistem ini ada kekurangannya, yaitu pertama, sistem teman-teman akan mono kalau menggunakan cara ini. Jadi kalau teman-teman suka yang stereo, cara ini mungkin tidak cocok dengan teman-teman. Yang kedua, apabila teman-teman sering menggunakan pen pot untuk membagi suara ke L dan R, ini tidak bisa digunakan karena saya akan menggunakan pen pot itu untuk membagi suara menjadi jalur full range dan subwoofer. Nah, apabila teman-teman bisa menerima kekurangan tadi, yuk langsung aja kita lanjut bagaimana cara pasang dan settingnya. Ya, di sini sudah ada mixer dari Behringer dengan tipe Xenix 1202FX. Kemudian juga ada equalizer DBX 231 dan crossover dari DBX juga dengan tipe 234XL. Nah, sesuai dengan pertanyaan di kolom komentar, saya akan pisahkan settingan kali ini menjadi dua. Yang pertama itu mixer, equalizer, dan power. Kemudian nanti mixer, equalizer, crossover, dan power untuk settingan memisahkan suara full range dan subwoofer. Oke, kita akan coba dulu instalasi yang pertama. Kita akan hubungkan dulu mixer ke equalizer. Pertama kita akan analisa dulu soket yang disediakan apa. Untuk di mixer, main outnya mereka hanya menyediakan Akai. Kemudian input di equalizer mereka menyediakan dua soket input, yaitu pertama berupa XLR, kemudian berupa Akai. Nah, jadi kali ini saya akan menggunakan kabel yang ujungnya merupakan konektor Akai seperti ini. Ya, jadi kabelnya Akai to Akai. Ya. Oke. Pertama kita pasangkan dulu di L, ya. Main out L di sini kita pasang. Kita hubungkan ke input channel 1. Kita pakai soket Akai-nya juga. Ya. Kemudian kita pasang lagi di main out R. Kemudian kita hubungkan ke equalizer-nya itu ke input 2 di soket Akai juga. Oke, sudah terhubung. Kita akan hubungkan lagi equalizer ke power. Di equalizer ini ya, outputnya dia menyediakan dua jenis juga, berupa Akai dan XLR yang male. Nah, sedangkan di power dia hanya menyediakan soket XLR yang female. Jadi kita menggunakan kabel yang XLR to XLR seperti ini ya, XLR male to XLR female. Pertama kita pasangkan dulu di equalizer-nya. Kita ambil satu, kita pasangkan di output channel 1 equalizer. Dan kita hubungkan satunya ke input A di power. Kemudian kita ambil lagi satu kabel yang sama, kita pasangkan di output channel 2 di equalizer. Dan kita hubungkan ke input B di power. Ya, untuk speaker saya menggunakan sebuah speaker full range SR15 dari Asle tipe TW215P dan saya akan menggunakan sebuah subwoofer di sini untuk mensimulasikannya saja.
Nah, nanti perkembangan mau pakai speaker berapa bisa teman-teman kembangkan dari settingan kali ini. Oke, langsung aja kita hubungkan. Pertama kita hubungkan dulu dari power ke speaker. Karena power dan speaker sama-sama menggunakan soket speakon, saya menggunakan kabel speaker yang ujungnya berupa speakon seperti ini ya. Saya akan tentukan channel A akan saya gunakan full range. Jadi untuk kabel yang pertama ini saya pasang di input channel A. Nah, setelah saya pasang di power, yang satunya saya pasang di speaker. Ya, selanjutnya setelah terpasang channel A ke full range, saya akan hubungkan lagi power channel B-nya ke speaker. Lagi-lagi karena speakernya menggunakan speakon, ini saya menggunakan kabel speaker yang ujungnya sama-sama speakon seperti ini. Ya, saya hubungkan dulu di channel B power. Kemudian saya hubungkan satunya ke input speaker subwoofer. Ya, dengan demikian instalasi sesuai pertanyaan pertama, yaitu mixer, equalizer, dan power sudah terhubung. Nah, sekarang kita tinggal nyalakan, kita hubungkan kabel powernya, dan kita akan coba settingnya seperti apa. Yuk. Ya, semua sudah menyala, sudah terhubung ke sumber listrik. Saya akan menggunakan mic untuk pengecekan suara kali ini. Di sini saya menggunakan sebuah kabel XLR, ya, standar mic. Kemudian saya menggunakan sebuah mic dari Crash, ya, mic-nya dari Crash. Baik, kita pasang dulu kabelnya ke mic dan kita pasangkan ujung satunya ke salah satu input di mixernya. Saya pakai input 1 ya. Oke, baik, kita akan coba cek suaranya seperti apa. Kita akan dekatkan dulu kameranya agar bisa melihat settingnya dengan jelas. Ya, ini tampilan dari mixer dan juga equalizer. Ini powernya. Kita langsung buka aja powernya biar siap untuk suaranya keluar ke speaker. Nah, cara kerjanya yaitu setiap channel ini kan dia punya stereo image ya. Ada satu ini nanti keluar jadi 2 kan, LR. Nah, kita menggunakan pen pot ini agar nanti kita bisa mengatur suara dari channel 1 masuk ke keduanya atau hanya ke L aja atau hanya ke R aja. Karena ini tadi yang L kita hubungkan ke channel 1 di equalizer langsung ke channel A power dan speaker full range. Sedangkan yang R-nya kita masukkan ke channel 2 di equalizer dan kita hubungkan ke channel B power langsung ke subwoofer. Jadi kita tinggal ngatur, kalau misalnya kita kasih ke L sini suara 90% ya, karena di pen pot dia tidak langsung memotong untuk ke sebelahnya biasanya. Itu 90% akan cuma ke L. Paling sisa sedikit di R-nya. Ini sudah sangat membantu sekali agar suara itu tidak masuk ke subwoofer. Jadi paling masuknya dikit gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kasih ke R, suaranya malah bakal masuk ke sub aja, tidak ke full range. Nah, jadi caranya gimana tadi? Ini akan kita arahkan ke L aja, agar suara hanya masuk ke main out L, hanya masuk ke channel 1 equalizer, hanya masuk ke channel A di power, dan hanya masuk ke speaker full range. Oke, kita coba dulu ya. Kita coba buka aja di tengah dulu. Kita coba lihat di sini. Cek. Oke, sudah kita buka semua. Cek. Nah, ini suara masuk ke kedua-duanya ya. Ini coba kita coba cek. Ini subwoofer. Cek. Nanti EQ-nya teman-teman sesuaikan aja. Subwoofer karakter seperti apa maunya, silakan. Dan ini kita coba cek full range aja. Cek. Nah, setelah kita nyala semua seperti ini, baru kita mainkan ininya. Kita kasih aja full ke L, biar suaranya 90% cuma masuk ke full range. Paling sisa sedikit banget yang sisa di subwoofer. Sekarang kita coba dengar. Cek.
Ya, low-nya sudah cukup berkurang, banyak berkurang banget. Coba kita nyalakan aja subwoofernya aja. Cek, cek, cek. Suaranya kecil banget, hampir nggak ada. Dan ini kalau kita buka full range-nya, cek, cek, cek. Ya. E, cek. 1, E, A, E. Cek, cek, cek. Ya. Seperti itu. Suaranya hanya masuk ke full range, tidak ke subwoofer speaker 18 in tadi. Tapi untuk tipe mixer kecil seperti ini, saya baru ngeh lagi ada kekurangannya satu. Efeknya ini tidak bisa kita setting masuk kemana-mana. Jadi kalau ini efeknya dibuka, dia tetap ngirimnya ke dua-duanya, ke L dan ke R. Kalau di sini dia cuma ngatur suara asli dari mic-nya aja. Suara aslinya masuk ke L atau ke R dominannya. Sedangkan efeknya, karena dia ini sebelum penpot, ini akan tetap dikirim oleh masternya ini ke main LR-nya. Ya, itu kekurangannya. Kecuali teman-teman pakai mixer yang lain yang bisa diatur return efeknya juga ada penpotnya, mungkin itu bisa diatur menggunakan penpot lagi untuk mengarahkan efeknya. Nah, kalau ini kekurangannya lagi, efeknya tetap masuk ke sub. Tidak bisa kita atur untuk hanya ke dominan full range aja. Ya, itulah tadi cara pasang dan setting apabila teman-teman ingin memisahkan subwoofer dan full range dengan hanya menggunakan mixer, equalizer, power, dan speaker. Nah, sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu bagaimana kalau sistem tadi kita tambah dengan crossover. Ya, crossover itu posisinya setelah equalizer dan sebelum power, jadi kita harus ubah dulu routingnya. Ya, sebelum itu kita pastikan dulu bahwa settingan di crossover ini berupa settingan stereo, baik itu stereo 2-way atau 3-way. Yang jelas harus stereo. Nah, karena saya sistemnya 2-way aja, saya menggunakan stereo 2-way ya. Nah, kita akan ubah routingnya. Pertama kita akan lepas dulu dari output equalizer, kita pindah ke outputnya crossover ya. Jadi dari output equalizer yang 2 kita pasangkan, karena ini yang 2 ini subwoofer, kita pasangkan di output low-nya di channel 2. Ya, kemudian untuk yang channel 1 kita juga cabut, kita pasangkan di output high-nya di crossover channel 1. Nah, sekarang kita hubungkan antara equalizer dan crossovernya menggunakan kabel XLR seperti ini. Karena meskipun di equalizer disediakan soket berupa XLR dan Akai, tapi input di crossover tetap hanya disediakan berupa XLR. Jadi saya ambil kabel pendek seperti ini aja, kayak kabel jumper ya, untuk menghubungkan output equalizer ke inputnya crossover. Nah, jadi output channel 1 saya hubungkan di sini. Itu saya hubungkan ke input channel 1 crossover. Begitu juga dengan output channel 2 equalizer, saya hubungkan ke input channel 2 di crossover. Ya, sisanya sama dengan yang sebelumnya. Itu aja routing yang kita ubah. Ya, langsung aja kita dekatkan lagi ke peralatan kita, bagaimana cara kita menyetingnya. Oke, saya posisikan mixer, saya agak majukan biar crossovernya juga kelihatan. Tadi sistem kita udah nyala kayak tadi ya, tetap tidak akan kita rubah. Powernya langsung kita buka aja di sini. Oh, kita nyalakan dulu ya. Ya, powernya langsung kita buka aja untuk channel A dan channel B. Jadi suaranya sudah siap untuk dari power ke speaker. Nah, tadi di sini tinggal kita naikkan lagi ke 0 dB ya. Ini juga kita kasih di 0 dB di sini seperti settingan yang awal tadi. Cek, cek, cek. Suara udah masuk ya. Di routingnya juga sudah ke L aja. Nah, tinggal kita buka lagi di crossovernya. Oke, kita buka inputnya dulu di crossover. Kemudian ini crossover udah masuk sinyal ke sini untuk full range-nya. Karena tadi kita pasang di high output, kita buka di high-nya sini. Ya, cek, cek. Nah, udah masuk suaranya, karena 0 dB-nya di arah jam 3, kita kasih ke arah jam 3. Cek, cek, E, A, E. Ya, suaranya
terlalu tinggi ya titik potongnya, kita akan turunkan sedikit di sini. Cek cek A ya. Itu sudah masuk suaranya di output channel 1 di crossover di bagian high outputnya. Nah, jadi suaranya baru masuk ke di sini aja di full range. Nah, sekarang kita cek di input subnya. Itu juga sudah dibuka ya. Tinggal kita lihat lagi di output low-nya juga sudah dibuka. Cek 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 Nah, setelah kita kasih crossover dari tadi yang di equalizer aja, sekarang kita tambah crossover. Suara vokal yang masuk ke channel subwoofer channel 2 ini lebih kecil lagi karena kita udah potong frekuensi atasnya. Cek cek kecil banget. Jauh banget bedanya dengan channel full range yang khusus menggunakan suara full range tadi. Cek Nah, ini kalau misalnya kita tutup yang full range-nya kecil banget suaranya. Nah, jadi dengan setting seperti ini suaranya memang akan lebih bagus kalau kita pakai crossover ya. Jadi suara vokalnya tuh di low-nya di speaker subwoofernya itu akan lebih kurang lagi. Kalau tadi kita pakai di equalizer aja, mixer equalizer langsung ke power dan speaker. Di channel subwoofernya, walaupun sudah kita potong ke kiri penpotnya tadi masih agak kurang, masih agak keluar dikit suaranya. Tapi kalau udah kita pakai crossover seperti ini, bahkan suara efeknya pun sudah mulai kurang banget dari yang tadi. Mungkin karena tadi saat pakai equalizer kita tidak setting ini sih ya. Kalau misalnya kita setting aja mungkin dari sekitar ini udah kita dropin semua, mungkin juga bisa kurang sih suara vokal di channel 2 khusus subwoofer tadi. Oke, sekali lagi saya jelaskan. Kita cara menggunakan cara ini, sistem jadi mono karena kita kehilangan stereo image-nya. Ini stereo, kita bagi jadi satu, ini yang L, ini sebagai full range, ini khusus subwoofer. Jadi jalurnya dari mic sini yang diutamakan itu adalah L. Jadi vokal cuma masuk sebagian besar, 90-95% cuma masuk ke L. Yang ini ada juga masuk tapi kecil banget. Jadi sudah kurang banget ke subwoofer. Jadi dari L tadi dia masuk ke channel 1 di equalizer. Channel 1 equalizer masuk ke channel 1 crossover. Kita pakai stereo. Jadi yang dipakai itu knob inputnya, kemudian frekuensinya dengan yang ini. Jadi 1, 2, 3 ini aja yang dipakai. Ini untuk stereo two way. Ini untuk channel 1 yang full range. Sedangkan untuk yang R-nya ini khusus subwoofer. Jadi dari channel R ini dia masuk ke channel 2 equalizer, dari channel 2 equalizer ke channel 2 crossover, dan yang digunakan itu adalah input, pengaturan frekuensi, dan low output ini. Jadi 1, 2, 3 yang ini. Jadi benar-benar kita kehilangan stereo image. Bahkan ada beberapa fitur di crossover pun yang menurut saya agak sedikit mubazir sih. Jadi kita untuk mengatur satu way itu kita pakai satu channel crossover. Biasanya kan untuk satu channel kan kita udah bisa main paling nggak 3 way gitu ya. Seperti itu. Cek ya, dengan cara ini suara akan dominan masuk ke speaker full range aja. Walaupun kita tidak bisa 100% menutup suara ke subwoofer, tapi suara yang masuk ke subwoofer kecil sekali, mungkin sekitar 10 atau 5% aja. Suaranya pun tidak akan terjadi letupan lagi yang akan mengganggu vokal saat digunakan live ataupun yang lain sebagainya. Demikian tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.